Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu terkait dengan studi Islam Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dakwah Wali Songo. Ada dua hal yang akan menjadi fokus pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, yaitu strategi dan juga metode dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo khususnya di Tanah Jawa. Nah, di dalam pembahasan tentang Wali Songo atau dakwah Wali Songo, para sejarawan, para ahli Islam, ya sejarah Islam, beliau mengungkapkan bahwasanya di dalam penyebaran agama Islam atau Islamisasi di Tanah Jawa ini, salah satu yang berperan di dalam hal tersebut adalah kelompok wali yang disebut dengan Wali Songo. Ya, mereka adalah para pendakwah-pendakwah yang gigih, yang tekun, ya, yang menyebarkan agama Islam khususnya di Tanah Jawa ini. Nah, sehingga dengan ketekunan dan juga keuletan mereka di dalam menyebarkan agama Islam, mereka berhasil untuk mengislamkan penduduk di Tanah Jawa ini. Nah, tetapi ada juga hal yang menarik di dalam kesuksesan mereka ketika berdakwah di Tanah Jawa ini. Ya, para ulama, para sejarawan mengatakan bahwasanya salah satu faktor keberhasilan yang dilakukan oleh para Wali Songo di dalam berdakwah di Tanah Jawa ini adalah faktor dari strategi dan metode yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa ini. Ya, strategi dan metode dakwah yang dilakukan oleh para Wali Songo. Apa sebenarnya strategi ini? Ya, apa metode? Kalau dari sisi pengertiannya, bahwasanya strategi ini adalah metode atau siasat atau taktik, ya, yang dipergunakan di dalam aktivitas dakwah, ya, yang dilakukan dalam aktivitas atau kegiatan dakwah, yang peranannya adalah sangat menentukan, ya, sangat menentukan proses pencapaian tujuan dakwah. Ya, strategi juga bisa diartikan proses menentukan cara dan juga daya upaya untuk menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu guna mencapai tujuan dakwah secara optimal. Nah, itu strategi. Berarti kalau begitu, strategi dakwah Wali Songo ini merupakan suatu metode, siasat, juga taktik, ya, yang diberhubungkan dalam aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Ya, sehingga dengan dakwah dan taktik siasat ini peranannya sangat menentukan di dalam proses pencapaian tujuan dakwah. Ya. Nah, ini juga nanti di dalam strategi dakwah Wali Songo ini, ya, mereka membentuk sebuah perencanaan, proses menentukan cara dan juga daya upaya, ya, untuk menghadapi sasaran dakwah dan situasi serta kondisi tertentu guna mencapai tujuan dakwah secara optimal. Nah, lalu apa strategi dan juga metode dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo ini? Ya, sehingga dengan metode juga dengan strategi ini, ya, dengan strategi dan metode dakwah yang dilakukan mereka, para Wali Songo ini mampu berhasil mengislamkan penduduk Tanah Jawa ini. Ya, kita akan kupas satu persatu strategi dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo ini. Nah, yang pertama, strategi yang digunakan adalah pembagian wilayah dakwah. Ya. Nah, Wali Songo di dalam melakukan aktivitas dakwah ini sangat memperhitungkan wilayah
wilayah strategis. Ya, kemudian di antara ini adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Nah, penentuan wilayah ini dipertimbangkan dengan faktor geostrategi yang sesuai dengan pembagian teritorial, ya, sesuai dengan kondisi dan situasi pada waktu itu. Ya, Jawa Timur ini mendapatkan perhatian yang besar karena memang wali, ya, sesuai dengan apa yang mereka tetapkan, bahwasanya di Jawa Timur itu ada 5 wali. Pembagiannya ada Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Ya, Jawa Timur ditempatkan 5 wali di sana. Ya, ada di sana ada Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik. Ya, kemudian setelah beliau wafat digantikan oleh Sunan Giri. Ya, ada juga Sunan Ampel yang posisi dakwahnya di wilayah Surabaya. Ya, ada Sunan Bonang sedikit di utara, yaitu di Tuban. Ya, kemudian juga Sunan Derajat di Sedayu. Nah, berkumpulnya 5 wali di Jawa Timur ini karena memang kekuasaan politik saat itu berpusat di wilayah ini. Kerajaan Kediri, ya, di Kediri masih ada berdiri. Kemudian juga ada di Kerajaan Majapahit di Mojokerto pada waktu itu. Sehingga karena memang masih dikuasai oleh kekuasaan kerajaan-kerajaan non-Islam pada waktu itu, maka ditempatkanlah wali, ya, yang mempunyai kekuatan yang banyak, ya, membutuhkan kekuatan dakwah yang banyak, ya, sehingga di sini ditempatkan 5 wali. Nah, kemudian di Jawa Tengah ini ada 3 wali yang ditempatkan, ada di Demak, Kudus, dan juga Muria, ya. Nah, sebab di tanah Jawa, khususnya Jawa Tengah ini, masyarakat Islam pada waktu itu, ya, masih dipengaruhi oleh budaya yang bersumber dari ajaran Hindu dan Buddha. Tradisi kehidupan, pola kehidupan ini masih dipengaruhi oleh agama Hindu dan juga Buddha. Nah, Wali Songo menggunakan seni sebagai metode komunikasi karena memang mempunyai pengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, ya, seni dan budaya yang sudah berakar di tengah-tengah masyarakat menurut mereka perlu dimodifikasi, ya, perlu, ya, dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah. Nah, ini, ya. Kemudian ada di Jawa Barat ditempatkan 1 wali, yaitu Sunan Gunung Jati. Nah, ini pembagian wilayah strategis, ya, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Strategi yang pertama. Kemudian strategi yang kedua adalah asimilasi budaya. Ya. Bagi para wali ataupun seorang dai, juru ceramah, begitu, ya. Ya, juru dakwah, mengubah suatu tatanan masyarakat yang sangat kompleks dan telah mengakar dalam sebuah tatanan laku hidup sehari-hari memang tidaklah mudah, ya. Dalam dakwahnya kepada masyarakat Jawa, para wali menerapkan beberapa model dakwah dengan memasuki unsur-unsur kebudayaan yang ada di masyarakat, ya, asimilasi budaya, ya. Nah, dakwah para wali ini tentunya dengan prinsip bahwasanya harus membelokkan adat dan juga norma, ya, kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam dan membuang serta mengganti adat yang dimasuki membuang serta adat-adat yang berbau kesyirikan, yang kemudian diganti dengan unsur-unsur Islam di dalamnya. Nah, itu. Nah, cara dakwah yang demikian ini kan dakwah bil hikmah, ya, dakwah bil hikmah, ya, dakwah dengan bijaksana, ya, sebab sesuai dengan kondisi dan situasi pada waktu itu,
salah satu cara dakwah, strategi dakwah yang memungkinkan adalah dengan asimilasi budaya ini, ya. Karena memang dakwah dengan hikmah inilah yang dianjurkan oleh Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izzatil hasanah wajadilhum billadzi hiya ahsan. Serulah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana. Wal mau'izzatil hasanah, ya, dengan pembelajaran yang baik. Wajadilhum billadzi hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Nah, itulah yang dilakukan oleh Wali Songo, yaitu asimilasi budaya. Kemudian juga di dalam dakwah yang dilakukan oleh para Wali Songo ini dan asimilasi budaya ini, Sunan Kalijaga ini juga membuat gamelan sekaten, ya, yang diadakan di Masjid Agung, ya, memukul gamelan dengan cara unik. Nah, acara ini adalah untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian juga Sunan Kalijaga ini menggelar wayang, ya, wayang yang sudah dimodifikasi dengan mengganti seluruh konten-konten yang ada, ya, sesuai dengan ajaran Islam. Nah, syarat untuk memasuki atau menyaksikan pertunjukan ini hanya satu: membaca kalimat syahadat. Bagi masyarakat yang ingin ingin menyaksikan pertunjukan itu, gampang saja, baca syahadat, kamu masuk Islam, sekaligus menonton pertunjukan. Nah, ini cara yang sangat lembut. Kemudian juga Sunan Giri ini menempatkan menciptakan tembang-tembang mocopat, ya, seperti Asmarandono, ya, dan juga Pucung. Nah, Asmarandono ini adalah lagu atau tembang yang berkaitan dengan nasihat bagi orang-orang yang memasuki usia pernikahan, pada remaja-remaja yang ingin melakukan pernikahan. Kemudian juga tembang Pucung, nasihat bagi kita untuk selalu mengingat kematian, ya, agar kita mengisi kehidupan ini dengan baik, dengan benar, ya, untuk mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Nah, kemudian juga Sunan Giri ini juga menciptakan permainan dan juga lagu dolanan, mainan, ya, untuk memberikan dakwah Islam kepada kalangan anak-anak. Ya, seperti beliau menciptakan tembang-tembang cublak-cublak suang, ya, padang bulan, jelungan, dan lain sebagainya, ya. Nah, ini asimilasi budaya. Nah, kemudian strategi dakwah yang dilakukan oleh para Wali Songo ini adalah yang ketiga, pendidikan dan pencetakan kader dakwah, ya. Strategi ketiga yaitu pendidikan dan pencetakan kader dakwah. Nah, sebab setiap wali tentu kedatangan murid-murid baik dari kalangan sekitar mereka tinggal maupun juga dari berbagai penjuru dakwah, penjuru daerah, ya. Wali Songo mencetak kader dakwah ini dengan kuat, ya, di pesantren-pesantren atau lembaga-lembaga yang didirikannya, ya, menciptakan di situ kurikulum yang ketat dan struktur. Mereka santri-santri ini diberikan pembelajaran ilmu-ilmu Islam yang utama seperti akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, fikih, ya, tafsir dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk mempersiapkan kedepannya ketika nanti berdiri kerajaan Islam, mereka juga orang-orang yang tertentu ini dibekali ilmu ketatanegaraan, ekonomi, dan juga mereka juga diberi pengetahuan tentang cara bertani, cara atau ilmu-ilmu pertanian. Nah, kemudian di pesantren itu, di pendidikan yang diciptakan itu juga diajarkan seni bela diri, olah tubuh, olahraga, ya, sehingga menjadi santri atau kader dakwah yang kuat, ya, baik kuat secara
mental, spiritual, maupun juga secara jasmaninya. Nah, ini beberapa contoh wali yang berhasil mengembangkan model pendidikan ini adalah Sunan Ampel yang melahirkan generasi seperti Sultan Fatah dan juga Sunan Bonang. Nah, di Giri Kedaton menghasilkan murid dari seluruh Jawa hingga melahirkan Kesultanan Ternate, Tidore, Lombok, dan juga Bima. Nah, itu strategi yang ketiga. Kemudian strategi yang keempat yaitu strategi dakwah di bidang politik. Ya, tentu para wali ini menggunakan sarana politik untuk mencapai tujuan dakwah, yaitu dengan menegakkan apa? Tertegaknya hukum Allah secara keseluruhan. Nah, melihat kondisi kekuatan Majapahit ya yang ada di Mojokerto yang terus mengalami penurunan, ini wajah baru dalam Islam ya, ini akan tampak nanti ya, karena memang ketika Majapahit ini mulai mengalami penurunan, maka para wali ini memusatkan perhatiannya kepada Demak ya. Sebagai langkah awal adalah dengan mendirikan pusat dakwah dan juga koordinasi di Masjid Demak. Nah, ini ketika Majapahit mulai menurun. Nah, kemudian ketika memang Majapahit ini sudah dalam posisi benar-benar lemah, maka Demak ya yang dipersiapkan tadi ya tampil sebagai wajah baru dalam babak dakwah Islam pada waktu itu. Ya, yaitu dengan tegaknya pemerintahan Islam yang diberlakukannya hukum syariat. Nah, itu tegak ketika Majapahit ini sudah benar-benar lemah, runtuh, ya tegak kerajaan Demak ya menerapkan syariat Islam, hukum Islam ya dengan undang-undangnya yang dinamakan dengan Angger-Angger Surya Alam. Nah, itu. Nah, dengan adanya perlindungan dari sebuah negara ya, dakwah Islam ini semakin meluas. Ya, langkah-langkah amar ma'ruf juga nahi mungkar ini lebih efektif. Ya, karena umat Islam memiliki kekuatan hukum dan juga kekuatan penegakan hukum. Alhasil akselerasi percepatan dakwah ini menjadi sangat pesat jika unsur-unsur politik ini dimiliki dan berperan. Nah, itu ya strategi keempat, strategi dakwah di bidang politik. Nah, kemudian yang kelima, strategi yang dilakukan oleh para wali songo yaitu pengenalan Islam melalui pendekatan persuasif. Ya. Nah, sistem dakwah dilakukan dengan pengenalan agama Islam melalui pendekatan persuasif yang berorientasi pada penanaman akidah. Ya. Penanaman akidah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Ya. Nah, rangkaian penggunaan sistem dakwah ini misalnya ketika Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan juga kawan-kawan ini berdakwah kepada Adipati Arya Damar. Nah, berkat keramahan dan juga kebijaksanaan Raden Rahmat ini, akhirnya Raden Arya Damar ini masuk Islam beserta istri dan juga diikuti pula oleh hampir seluruh seluruh anak negerinya pun masuk Islam. Nah, ini dakwah melalui persuasif. Ya, yang kelima sistem dakwah pengenalan Islam dengan melalui pendekatan persuasif. Kemudian yang keenam, ya strategi dakwah yang dilakukan oleh wali songo dalam pengenalan Islam dalam berdakwah di tanah Jawa ini adalah pendekatan tokoh yang dianggap mempunyai pengaruh. Nah, melakukan pendekatan terhadap para tokoh yang dianggap mempunyai pengaruh di suatu tempat di mana dakwah Islam di situ sedang dilaksanakan.
Ya, agar apa? Agar tidak ada konflik. Ya, ini cara sesuatu yang tepat dan juga menghindari konflik. Ya, antar kelompok. Ya, terutama antar terutama umat Islam yang baru terbentuk dengan umat-umat yang lain. Karena apa? Tokoh yang didatangi, ya, ini memahami, ya, mengerti apa yang dilakukan oleh para wali yang sedang melakukan misi dakwahnya. Nah, salah satu asas dakwah yang dicanangkan Wali Songo adalah menghindari konflik. Ya, menghindari konflik-konflik dengan cara melakukan pendekatan kepada para tokoh setempat. Ya, ini juga diilhami oleh dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika beliau berdakwah di Mekah maupun di Madinah. Beliau mendatangi para tokoh-tokoh, ketua-ketua suku, ya, untuk memperkenalkan agama Islam. Ya, nah itu, ya, pendekatan tokoh yang dianggap mempunyai pengaruh. Kemudian yang ketujuh adalah menguasai kebutuhan pokok masyarakat. Ini yang dilakukan oleh para wali, menguasai kebutuhan pokok masyarakat, yaitu dengan saya berusaha menguasai kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual. Ya, nah, salah satu faktor yang sangat vital bagi masyarakat ini adalah masalah air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk pengairan pertanian. Nah, juga kebutuhan pokok-pokok sehari-hari, sandang dan juga pangan. Nah, itu 7 strategi dakwah yang dilakukan oleh para wali yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa ini. Nah, lalu secara perinci bagaimana yang dilakukan oleh para wali pada waktu itu? Ya, kita akan bahas sedikit terkait dengan tindakan-tindakan atau strategi-strategi dakwah yang dilakukan oleh para wali, ya seperti Sunan Gresik, Sunan Kalijaga, ya, Sunan Ampel dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan oleh para wali, ya, seperti strategi dan metode dakwah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, ya. Nah, Maulana Malik Ibrahim, ya, nama lainnya adalah Maulana Maghribi atau Maulana Ibrahim, gitu, ya. Nah, strategi yang dilakukan oleh beliau adalah dengan bergaul dengan para remaja, berinteraksi dengan para remaja, membuat Maulana Malik Ibrahim ini mengerti akan karakter, ya, para remaja tersebut, ya. Sehingga ini memudahkan beliau dalam menyebarkan agama Islam, ya, karena sudah paham dengan bagaimana karakter, ya, juga kejiwaan remaja-remaja, sehingga beliau mudah untuk memasukkan ajaran-ajaran Islam. Nah, kemudian juga beliau membuka pendidikan pesantren atau membuka lembaga pendidikan, ya, di mana anak-anak yang mendalami pengetahuan, yang ingin mendalami ilmu pengetahuan agama ini dididik, yang pada selanjutnya juga menjadi kader-kader dai yang bisa terjun ke masyarakat untuk membantu di dalam penyebaran agama Islam. Nah, ini, ya, pondok yang didirikan oleh beliau, pesantren yang didirikan beliau inilah yang nanti menghilami munculnya pesantren-pesantren yang lain dan juga menghasilkan para kader dai yang handal. Kemudian Sunan Ampel, ya, strategi dan metode dakwah Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ini adalah Raden Rahmat, ya. Sedang nama mudanya adalah Ahmad Rahmatullah.
beliau adalah orang yang mempelopori berdirinya Masjid Agung Demak. Nah ini, ya, kemudian masjid tersebutlah yang kemudian dirancang sebagai sentral seluruh aktivitas pemerintahan dan juga sosial masyarakat. Berdirinya kerajaan Islam Demak pada waktu itu. Nah, kemudian juga masjid ini yang kemudian dikenal dengan Masjid Para Wali. Ya. Kalau kita melihat sekilas dari apa yang telah dilakukan oleh Sunan Ampel ini, ya, seyogyanya ya bersesuaian dengan apa juga yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau ini berdakwah di Madinah. Ya, beliau mendirikan Masjid Nabawi. Ya, bahkan sebelum sampai ke Madinah pun juga beliau mendirikan masjid di Kuba. Nah, ini sebagai tempat sentral ya dakwah beliau. Ya. Nah, nanti dalam masjid inilah ya yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah dan juga untuk pusat kegiatan penyebaran agama Islam. Nah, dan selanjutnya Sunan Ampel juga menyiapkan dan melatih generasi-generasi Islam yang selanjutnya diutus untuk menyebarkan agama Islam di berbagai wilayah. Nah, itu Sunan Ampel. Nah, kemudian Sunan Giri, ya, strategi dakwah Sunan Giri. Nah, Sunan Giri adalah salah satu dari Wali Songo yang bertugas menyebarkan agama Islam di kawasan Jawa Timur. Ya, tempatnya di Gresik. Ya, beliau hidup antara tahun 1365 sampai 1428 Masehi. Nah, ayahnya bernama Maulana Ishaq, yang berasal dari Pasai. Ibunya bernama Sakar Dadu. Nah, kemudian juga Sunan Giri ini, ya, beliau mengembangkan dakwah, ya, mengembangkan dakwah ini dengan cara membina kader inti, ya, yaitu mereka yang dididik di perguruan Giri, ya. Nah, di dalam mengembangkan Islam melalui pendidikan kader inti ini, ya, beliau mencetak kader-kader dakwah, kader-kader dai yang siap untuk terjun membantu di dalam penyiaran agama Islam. Itu yang pertama. Kemudian juga beliau mengembangkan Islam ke luar Jawa, ya, keluar Jawa. Ya. Pola dakwah yang dikembangkannya ini tidak dilakukan oleh wali-wali sebelumnya, ya. Ya, adalah ini berusaha mengirim anak-anak muridnya, ya, santri-santrinya ke pelosok Indonesia untuk menyiarkan agama Islam. Misalnya ke Pulau Madura, Bawean, Kangean, bahkan sampai Ternate, Tidore, juga di Maluku. Ya, itu yang selanjutnya. Kemudian juga beliau menyelarkan pendidikan bagi masyarakat secara luas, yaitu dengan mewujudkan gamelan sekaten, ya, bersama dengan wali-wali yang lain seperti Sunan Kalijaga. Ya, kesenian wayang kulit, ya, berisikan ajaran Islam, merintis permain-permain dan lain sebagainya. Nah, itu yang dilakukan oleh Sunan Giri. Kemudian Sunan Kudus, ya, strategi dakwah Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus nama aslinya adalah Ja'far Shodiq atau Raden Undum atau Raden Untung dan Raden Amir Haji. Sunan Kudus inilah yang di kalangan para wali ini mempunyai ilmu yang luar biasa, ya, mempunyai ilmu yang luas, ya, ilmu hadis, ilmu tafsir Al-Quran, sastra, mantik, ya, ilmu fikih dan sebagainya. Sehingga ketinggian ilmunya inilah kemudian dijuluki waliul ilmi, ya, yang artinya wali yang menjadi gudang ilmu, ya. Nah, beliau adalah seorang pujangga besar yang memiliki kreativitas, mampu mengarang dongeng-dongeng pondok pesantren yang bersifat
bersifat dan berjiwa Islami. Ya, dan dengan kreativitas yang dimiliki beliau tersebut, ya, beliau mampu membaur dengan masyarakat yang notabene ya secara kebudayaan, pola hidupnya masih dipengaruhi oleh agama Buddha maupun Hindu. Ya, beliau mampu menarik simpati masyarakat, ya akhirnya mereka ini masuk agama Islam. Beliaulah yang mendirikan Masjid Kudus sebagai pusat dakwah beliau. Nah, kemudian juga Sunan Bonang, yang kelima Sunan Bonang. Ya, strategi dakwah Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang mendapat julukan Prabu Nyokrokusumo. Ya, beliau memiliki nama Maulana Magdun. Ya, nama aslinya adalah Maulana Magdun Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Nah, di dalam berdakwah, beliau ini memberdayakan dan meningkatkan jumlah dan mutu kader dai, memperbanyak di pusat pendidikan yang beliau dirikan. Ya, memasukkan pengaruh Islam ke dalam kalangan bangsawan keraton Majapahit. Ya, juga beliau terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Dalam berinteraksi dengan masyarakat tersebut, beliau menciptakan gending-gending, tembang-tembang Jawa, ya, yang serat dengan misi pendidikan dan dakwah yang berisi nilai-nilai ajaran Islam. Juga melakukan kodifikasi atau pembukuan dakwah. Ya, karya ini yang disusun oleh para murid-muridnya. Ya, kitab ini berbentuk prosa. Nah, ya. Dan kitab inilah kemudian dikenal dengan Suluk Sunan Bonang. Nah, itu Sunan Bonang. Kemudian strategi dakwah Sunan Derajat. Nah, nama Sunan Derajat adalah Syarifuddin Hasim. Ya. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel. Nah, adapun pola dakwah yang dikembangkan beliau adalah mendirikan pusat-pusat pos bantuan, karena beliau ini adalah mempunyai wali yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Juga beliau ini membuat kampung-kampung percontohan, teladan, ya, yang bersiratkan agama Islam, nilai-nilai Islam, menanamkan ajaran kolektivisme atau sering disebut dengan gotong royong, kebersamaan, ya, menguatkan ukhuwah Islamiyah, ya, atau menguatkan ukhuwah basyariyah, kemanusiaan. Ya, juga beliau di bidang kesenian beliau menciptakan tembang-tembang Jawa, yaitu yang sering disebut dengan pangkur. Nah, ini, ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Sunan Derajat dalam menjalankan dakwahnya, ya, ini mengutarakan prinsip sosial kemasyarakatan. Ya, dan dengan inilah beliau dapat membangun rasa saling butuh, saling tolong menolong dalam masyarakat tersebut, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa kesusahan. Ya, dengan ini juga masyarakat tersebut akan lebih mudah ditanamkan rasa keimanan yang kuat, yang selalu melaksanakan perintah dan ajaran agama Islam. Kemudian juga yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu strategi dakwah Sunan Gunung Jati. Nama lengkapnya Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah, putra dari Syarif Abdullah dan Nyai Larasantang. Nah, Sunan Gunung Jati, ya, metode yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati adalah pengembangan dakwah yang dilakukannya, yaitu fokus pada job description, pembagian tugas, ya, tanggung jawab terhadap tugas. Ya, pembagian tugas diantaranya adalah melakukan pembinaan intern kesultanan dan rakyat yang masuk dalam wilayah Demak
di tangan wali senior ya. Kemudian dengan program utamanya adalah masyarakat Jawa Timur dan juga Jawa Tengah harus segera diislamkan ya, sebab mereka merupakan kekuatan pokok. Sunan Gunung Jati mengorientasikan dakwahnya pada pertahanan Jawa bagian barat dari ekspedisi asing ya, itu. Dan kemudian juga yang selanjutnya, langkah yang dilakukan adalah melakukan pembinaan terhadap luar daerah dengan menyerahkan tanggung jawab kepada para pemuda ya, para santri-santri yang dididik beliau atau dididik oleh sunan-sunan yang lain. Nah, itu. Kemudian Sunan Kalijaga ya, atau strategi dakwah Sunan Kalijaga ya. Sunan Kalijaga ya, adapun pola dakwah yang beliau lakukan adalah mendirikan pusat pendidikan di Kalidangu ya, Kalidangu. Nah, itu ya, kemudian berdakwah melalui kesenian, memasukkan hikayat-hikayat Islam ke dalam permainan wayang. Beliau juga merupakan pencipta wayang kulit dan pengarang buku-buku wayang yang mengandung cerita yang berjiwa Islam. Beliau di dalam berdakwah ya menggunakan metode-metode kebudayaan, memasukkan unsur-unsur Islam di dalam budaya-budaya yang dianut oleh masyarakat Jawa pada waktu itu ya. Dan sampai saat ini apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ini masih dapat kita rasakan, bahwasanya di dalam budaya-budaya yang berkembang di masyarakat Jawa khususnya ini berseratkan nilai-nilai Islam. Nah, itu ya. Kemudian Sunan Muria, bagaimana strategi dakwah Sunan Muria? Nama Sunan Muria ini adalah Raden Prawoto, Raden Umar Syahid ya, Umar Syahid ya. Dia adalah putra Sunan Kalijaga dan Dewi Syarah. Nah, seperti dengan wali-wali sebelumnya bahwa dakwah yang beliau dikembangkan banyak berserat dengan ajaran Islam yang berbentuk seni. Ya, adapun pola dakwah yang dikembangkannya ya Sunan Muria ya, yaitu menjadikan daerah-daerah pelosok pegunungan sebagai pusat kegiatan dakwah. Seperti yang dilakukannya yaitu di Gunung Muria. Berdakwah melalui jalur kesenian dengan menciptakan sinom, kinanti, dan sebagainya. Ya, memasukkan unsur-unsur Islam di dalam budaya-budaya yang berkembang di masyarakat yang notabene merupakan budaya yang terpengaruh oleh agama Hindu maupun Buddha, yaitu agama sebelum agama Islam berkembang di tanah Jawa. Itulah strategi dan juga metode dakwah yang dilakukan oleh para wali songo khususnya yang berdakwah di tanah Jawa. Ya. Nah, dari apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat kita simpulkan bahwasanya di dalam dakwah ya, di dalam penyebaran agama Islam, penyiaran agama Islam, strategi maupun metode merupakan hal yang sangat penting ya di dalam kesuksesan proses dakwah tersebut. Serta dengan strategi itulah ya sasaran dakwah, tujuan dakwah ini akan mudah untuk didapat, mudah untuk dicapai. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah kasanah pengetahuan kita, terutama terkait dengan strategi dan juga metode dakwah yang dilakukan oleh wali songo. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.